selama ini ingkang wonten dumateng Indonesia penyelewengan data-data sejarah, bahkan doktrinasi atas nama agama yang tidak benar yang diterima dan korbannya kebanyakan orang-orang NU niki kebetulan dilakukan oleh kaum Ba'alwi, oknum-oknum habaib sing ora bener. Adalah Syarif Samsuddin Syarafuddin yang ada dari Yamannya sendiri mengatakan bahwasannya nasab daripada Ba'alwi itu nasabnya nasab palsu. Mereka mengklaim dirinya sebagai cucunya Rasulullah dengan mencangkokkan nasab dugi dumateng Kanjeng Nabi, dugi dumateng Said Ahmad Al-Muhajir, dan itu ternyata sejarah gak ono. Bahkan mereka semua mencangkokkan nasab dumateng Kanjeng Nabi, tujuannya sudah tujuan tidak benar, yaitu adalah tujuan politik, menguasai Yaman, menguasai Hadramaut, dan datang di Indonesia dengan framing cucu Kanjeng Nabi ingin menguasai Indonesia. Maka di sini rakyat Sragen harus segera bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Dalu menika kula kali panjenengan sedaya kempal rawuh dalam rangka adalah ikhtitamud dirasah pesantrenipun Gus Riyad. Mugi-mugi lare santrine dipun paringi barokah ilmu, selamat dunia akhirat, angsal barokah para ulama para kiai. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sholawat lan salam monggo sareng-sareng dipun kersakaken kangge Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi panjenengan ingkang rawuh pikantuk syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal. Panjenengan sampun ngantuk napa dereng? Dereng ngantuk? Kiyat ngantos subuh napa mboten? Kiyat napa mboten? Panjenengan sing kiyat, kula sing minggat mangke. Sing penting kula rawuh teng mriki alhamdulillah dirawuhi dumateng gubernur yang mewakilinya, Pak Bupati atau yang mewakilinya, termasuk Pak Dandim, Pak Kapolres. Kula bersyukur lan para ulama para kiai niki bersatu dumateng malam ini. Maksudnya adalah untuk menunjukkan bahwa perjuangan Wali Songo dan Laskar Sabilillah ini adalah merupakan perjuangan kebangsaan. Dirawuhi dumateng para ulama dan pengurus NU Banser, ini menunjukkan bahwa perjuangan Wali Songo dan Laskar Sabilillah adalah perjuangan ke-NU-an. Kina mboten? Ono sing takon tong kula, Gus, kenapa kalau perjuangan ke-NU-an kenapa tidak cukup NU saja? Kenapa sampai membentuk PWI dan Laskar Sabilillah? Lah para syarek para dulu sebuah fakta yang tidak bisa dibantah bahwasannya teng NU niku kathah nahdiyin ingkang muhibbin dumateng habaib. Dinapa mboten? Lah iki sing makin rada angel, sedangkan beberapa fakta yang sudah ditemukan bahwasannya pembelokan sejarah, penundukan yang dilakukan oleh orang-orang ya selama ini ingkang wonten dumateng Indonesia, penyelewengan data-data sejarah, bahkan doktrinasi atas nama agama yang tidak benar yang diterima dan korbannya kebanyakan orang-orang NU niki kebetulan dilakukan oleh kaum Ba'alwi, oknum-oknum habaib sing ora bener. Lah akhirnya para syekh para sedulur, karena sebagian daripada orang-orang NU iku adalah muhibbin dumateng habaib,
akhirnya NU secara organisasi dan masyarakat pun boten wantun tegas di dalam masalah-masalah ini. Maka dari itu ini perlunya dibentuk satu barisan, dikumpulkan warga NU sing wani, warga NU yang berani, warga NU yang siap berjuang untuk bangsa, warga NU yang siap berjuang untuk negara, untuk agama, untuk ulama, termasuk untuk NU dan untuk leluhur, dikumpulkan dalam satu perjuangan Wali Songo Indonesia. Laskare disebutnya Laskar Sabilillah. Jadi insya Allah niku piantun-piantun yang menjadi Laskar Sabilillah ini adalah generasi-generasi Nahdlatul Ulama yang berani dan siap bertempur dengan siapapun. Kenapa mboten? Insya Allah para ulama, para kiai yang masuk di dalam perjuangan Wali Songo Indonesia dan Laskar Sabilillah ini adalah warga NU yang berani secara tegas menolak pembelokan sejarah yang dilakukan oleh habaib, menolak daripada pembelokan situs-situs pemalsuan makam-makam dan situs-situs yang dilakukan oleh habaib, termasuk juga menolak doktrin-doktrin habaib yang nyata-nyata bertentangan dengan agama, bertentangan dengan akidah, bertentangan dengan syariat, dan bertentangan dengan ajaran leluhur Nusantara sing disebut ajarannya Wali Songo. Gina pembadan niki sing wani iki kumpule ning PWI, sing wani iki kumpule dumateng Laskar Sabilillah. Milo syaratnya dadi Laskar Sabilillah syaratnya mung setunggal, apa ya wani, sing ora wani gak usah melu. Kenapa mboten? Kenapa mboten? Jadi para sedherek, para sedulur, maka dari itu dari sejarah pendirian daripada PWI dan Laskar Sabilillah, maka kita bisa menyatakan bahwa PWI dan Laskar Sabilillah itu bukan tandingannya NU, itu bukan berseteru dengan NU. Laskar Sabilillah ini adalah proses justru semuanya adalah warga Nahdlatul dan untuk memperjuangkan ke-NU-an, sebab fakta sejarah sementara ini yang berkaitan dengan pergerakan Ba'alwi dan Habaib ini banyak dirugikannya adalah orang-orang Lah kenapa orang Muhammadiyah, orang anak korban wong Muhammadiyah? Karena di Muhammadiyahnya nggak ada habaib. Habaib itu kumpulan yang wong NU kabeh. Gimana mboten? Saudara-saudara sekalian, ini banyak yang jadi muhibbinnya, yang kadang-kadang jadi korbannya adalah warga Nahdlatul Ulama. Maka dari itu saudara-saudara sekalian, banyak korbannya orang-orang NU. Makanya orang-orang NU, para syekh, para rasul yang kerap kadang-kadang datang kepada saya, itu adalah orang-orang NU yang sadar terhadap doktrin-doktrin sing ora bener. Contohnya nopo? Doktrin barokah, doktrin barokah dan syafaah. Kula kali panjenengan iki masyarakat Sragen sedang menghadapi satu klan di mana klan itu mengglorifikasi diri sendiri. Glorifikasi ngertos napa mboten? Paham napa mboten? Gak ngerti? Ya wis gak usah dipikiri kari dirokne mawon. Dinapa mboten? Glorifikasi itu adalah satu klan Ba'alwi yang mensucikan dirinya sendiri, seolah-olah klan Ba'alwi itu lebih tinggi daripada rakyat Indonesia, seolah-olah kiai mereka lebih hebat daripada kiai Indonesia, seolah-olah leluhur mereka lebih hebat daripada leluhur Indonesia, seolah-olah peradaban mereka lebih hebat daripada peradaban Indonesia, seolah-olah mereka itu adalah barisan orang-orang yang suci, seperti hanya barisan para malaikat yang tidak boleh ditentang, yang tidak boleh dikritik, sing ora oleh dilukai dengan satu doktrin. Siapa saja yang melukai, siapa saja yang menyakiti Habib berarti tidak akan mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Di sini maka masyarakat Jawa, masyarakat Indonesia dibutakan dengan doktrin-doktrin yang sangat menyesatkan. Kenapa mboten? Lah semenika panjenengan tidak usah takut.
Apa sebabnya? Sebab data empiris sejarah sudah dibuktikan oleh Ki Imaduddin Al-Bantani. Bukan sekedar Ki Imaduddin Al-Bantani saja, tetapi juga para ulama zaman dahulu, termasuk Syarif Aunur Rafiq, seorang raja abad ke-13, Raja Hijaz, itu sudah menyatakan bahwa kaum Ba'alwi sing disebut mari wong sagene Habib itu bukan cucunya Rasulullah, nasabnya nasab palsu. Paham napa mboten? Paham napa mboten? Kupinge bolong napa mboten? Bolong napa mboten? Ini tentunya berdasarkan kajian data, bukan berdasarkan kajian sembarangan. Datanya diambil, ilmu nasabnya dipelajari, bukan sekedar oleh kiai kita, Kiai Imaduddin Al-Bantani, tetapi ini sudah banyak, termasuk Syarif Audah dari Mesir menyatakan bahwa nasabnya Ba'alwi itu batal, disebutnya nasabnya adalah batilun ghairu sahihin, wis batal gak bener sisan. Banyak pencangkokan nasab, banyak orang-orang yang disebutkan di dalam nasabnya diduga itu adalah tidak ada jeluntrungnya, jare bahasa intelektualnya ahistoris, ning jeluntunge gak ono. Maka dari itu para sepro-pros, ini data-data sejarah Pak, termasuk Syarif Audah, termasuk juga Naqobatul Ashraf yang ada di Irak, Naqobatul Ashraf yang ada di Jordan, yang terakhir kali adalah Syarif Samsuddin Syarafuddin yang ada dari Yamannya sendiri, mengatakan bahwasanya nasab daripada Ba'alwi itu nasabnya nasab palsu. Mereka mengklaim dirinya sebagai cucunya Rasulullah dengan mencangkokkan nasab dugi dumateng Kanjeng Nabi, dugi dumateng Sayyid Ahmad Al-Muhajir, dan itu ternyata sejarah gak ono. Bahkan mereka semua mencangkokkan nasab dumateng Kanjeng Nabi, tujuannya sudah tujuan tidak benar, yaitu adalah tujuan politik, menguasai Yaman, menguasai Hadramaut, dan datang di Indonesia dengan framing cucu Kanjeng Nabi ingin menguasai Indonesia. Maka di sini rakyat Sragen harus segera bergerak. Siap napa mboten? Siap napa mboten? Siap napa mboten? Iki milu wong Jawa aja kalah kadari wong Yaman. Wong Jawa, generasi Jawa jangan kalah dengan generasi Hadramaut. Nggih napa mboten? Jadi para para sedulur, niki fakta sejarah. Fakta sejarah bahwa mereka itu mendoktrin rakyat Indonesia wis gak bener. Gak bener pripun? Contohnya kados ngeten, Mbah buyute nyong, mbah buyute aku iku bisa memadamkan api neraka jahanam. Lho nyong arep takon wong Sragen, percaya napa boten sampean? Percaya apa tidak? Kalau ada seorang Habib katanya bisa memadamkan api neraka jahanam, percaya apa tidak orang Sragen? Berarti jelas ini batil apa boten? Atas nama karomah, atas nama barokah, tapi batil gak bener ini. Gini apa boten? Gini apa boten? Sampai mau percaya apa boten? Para syarif, para sedulur sedaya bawon, ada lagi sekarang sudah merebut daripada peran kewalian, seolah-olah Al-Faqih Al-Muqaddam yang disebut Habib Muhammad Ali Ba'alwi niku para syarif sing disebut Faqih Muqaddam itu katanya lebih hebat daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ini framing mereka dalam rangka menundukkan orang Indonesia, dalam rangka menundukkan rakyat Indonesia. Sebab rakyat Indonesia dari dulu ketika panjenengan kabeh niku mempelajari Wali Songo sudah ditanamkan satu doktrin keagamaan bahwasanya anggene Fatihah setunggal teng Kanjeng Nabi, nomor kali teng sahabat, tabiin dan tabiin selajenge Fatihah dumateng Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir. Betapa yang namanya pelajaran kita Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, masyarakat Sragen diwaca niku manakiban kali zaman kemien, ya hadiyu ya alim ya khabiru ya mubin alal kafi salatullah ala syafi salamullah. Gini apa mboten?
ibadallah rijalallah itu sudah melekat dumateng lisane masyarakat Jawa Tengah sedaya. Iki teko Ba'alwi niku arep dirobah, badhe dirobah, mau dirobah seolah-olah ada orang yang lebih hebat daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sama mbah buyut mereka yang namanya Al-Faqih Muqaddam. Nyuwun sewu, Faqih Muqaddam niku para syarek para sedulur berdasarkan data sejarah di framingnya adalah sebagai orang yang lebih hebat ketimbang Imam Syafi'i. Tapi Faqih Muqaddam itu orangnya tawadhu, makanya mengikuti mazhab Syafi'i. Katanya seperti itu, katanya bahwa yang namanya Faqih Muqaddam itu adalah seorang mujtahid, seorang yang istimewa, seorang waliullah, tidak ada tandingnya dari mulai sekarang sampai zaman akhir zaman. Betapa framing mereka sangat luar biasa, betapa doktrin mereka sangat merasuki yaitu adalah otak lan ati penggaline panjenengan sedaya. Boten kraos panjenengan itu dibius satu persatu menjadi orang yang mati suri. Para cerek, para sedulur sedemawon, setelah kita gali siapa Al-Faqih Muqaddam, ternyata di dalam Tabaqatul Ulama'i wal Fuqaha, di dalam sejarah para ulama fikih dan fuqaha yang ditulis oleh para ulama-ulama seluruh dunia niku tidak ada catatan seorang Faqih Muqaddam. Termasuk juga fuqaha dan para ulama ahli fikih Yaman juga tidak mencantumkan Faqih Muqaddam sebagai wong sing ahli fikih, wong sing ahli hadis orang nana. Ini menunjukkan bahwasannya Faqih Muqaddam itu tidak sebesar apa yang mereka ceritakan, tidak sebesar apa yang mereka doktrin di mata masyarakat Sragen. Ternyata kalau seumpama mereka memframing bahwasanya Faqih Muqaddam itu lebih hebat daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, nyuwun sewu, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani karyanya ada, sejarahnya ada, muridnya ada, catatannya ada. Tapi Faqih Muqaddam sejarah ora dana, catatannya ora nana, karyanya tidak ada, muridnya tidak ada. Jadi framing semacam ini jelas ada tujuan dalam rangka melumpuhkan kegiatan dan doktrin keagamaan orang-orang Jawa sing mereka manut dan hormat di mata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani segera akan diganti dengan Syekh Faqih Muqaddam, satu framing yang sangat tidak benar. Gina mboten? Para syarek, para sedulur sedaya, bahkan ada catatan mengatakan bahwa Al-Faqih Muqaddam itu katanya itu di dalam catatan itu di antara muridnya, di antara gurunya adalah Imam Abu Madyan. Sopo Imam Abu Madyan iki? Imam Abu Madyan, kalau memang betul catatan sejarah Faqih Muqaddam adalah muridnya Imam Abu Madyan, masyarakat Sragen harus tahu bahwa Abu Madyan adalah muridnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani punya murid Abu Madyan. Abu Madyan punya murid Maulana, yaitu adalah Imam Muhammad Harazim. Imam Muhammad Harazim punya murid namanya Imam Muhammad Saleh. Imam Muhammad Saleh punya murid namanya Imam Abdul Hasan Ali bin Abdullah Asy-Syadzili, sing kagungan tarekat Syadziliyah. Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili ada murid di antara si Imam Abdul Abbas Al-Mursi. Abdul Abbas Al-Mursi ada murid di antara Ibnu Athaillah As-Sakandari, sing kagungan kitab Syarhul Hikam. Syarhul Hikam niku dipun nadhemaken dhumateng Bayi Muslih Meranggen, mursid tarekat Qadiriyah anak sahabat dia saka Semarang. Nggih napa mboten? Para cerek, para sedulur sedemawon, kalau seandainya memang catatan itu benar bahwa Faqih Muqaddam itu adalah murid daripada Abu Madyan, Abu Madyan yang murid Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, berarti Faqih Muqaddam pernah ngalap barokah dumateng murid Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jadi kalau ada oknum Habib mensejajarkan Faqih Muqaddam dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ini yang disebut oleh orang Sragen su'ul adab. Orang benar itu. Gimana benar? Paham napa mboten? Lah niki para syarek, para sul, ini yang harus tahu masyarakat Sragen. Para syarek, para sedulur sedemawon, di antaranya adalah doktrinnya apa? Kalau membenci Habib tidak akan masuk surga. Kalau membenci Habib tidak dapat syafaatnya Rasulullah. Ini doktrin yang menyesatkan. Tidak ada kaitannya syafaat dengan habaib dan ba'ali. Jadi masyarakat Sragen gak usah takut kehilangan syafaat
karena tidak mencintai habaib. Gimana mboten? Faham napa faham? Sebab napa para Rasul? Kalau mereka menyitir ayat Al-Quran bahwa Gusti Allah Ta'ala ingin mensucikan Ahlul Bait, sampean ngerti bahwa Ahlul Bait di dalam Al-Quran dimaknai oleh Habib adalah Habib. Ini adalah penyelewengan makna. Gak bener. Yang dimaksud Ahlul Bait itu bukan habaib, sebab habaib itu bukan cucunya Rasulullah. Nek bukan cucunya Rasulullah, napa mali Ahlul Bait? Paham nggih? Jadi wong Seragen saiki wis gak usah takut. Gitu? Gak usah takut anggene seumpama wonten kamu kalau tidak mencari habaib berarti tidak akan dapat syafaatnya Rasulullah. Itu gak usah takut. Nek seumpama ngeyel kampleng siji-siji wong kaya kowe. Apa kowe? Gini apa mboten, Bu? Gini apa mboten? Oh, para serek para sedulur mawon. Ada lagi para serek para Rasul. Mbah mereka itu katanya bisa mi'raj ning Gusti Allah Taala 70 kali. Sampean harus paham, Kanjeng Nabi selama hidup mi'rajnya cuma sekali. Mbah mereka sampai 70 kali. Niki goroh napa ngapusi niki? Ngapusi napa goroh niki? Leres napa mboten sing kados ngoten? Masya Allah, ada malih, ada lagi yang mengatakan bahwa Al-Habib ini adalah bisa ngatur malaikat Israel. Malaikat Israel diatur nih Habib. Ini sejak kapan cerita ini muncul? Saya mau tanya, para ulama wali Seragen ini bisa ngatur malaikat Israel siapa? Lagi ono Habib jerono terus bisa ngatur malaikat Israel. Ngedabrus napa mboten? Panjenengane percaya napa mboten? Percaya napa mboten? Nang gene ketemu bari aku ora percaya, mau ketemu bari Habib percaya sampean. Wong gulune masyarakat Seragen susah wis bodol kowe. Nganggut ngono manggut terus. Para serek para sedulur. Ono cerita Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Imam Bukhari menceritakan satu cerita di mana riwayat ini juga diriwayatkan oleh Imam Tabrani, mengatakan nanti pada waktu akhir zaman di hari akhirat itu nanti Rasulullah itu diberitahu oleh Imam Malik, diberitahu oleh malaikat Malik, ya Rasulullah, wonten napa malaikat Malik, umat panjenengan masih ada yang tersisa di neraka jahanam, cuma satu. Kanjeng Nabi kaget, Rasul disamper bledek. Buka sing ngantuk niki. Ngantuk napa mboten, Bu? Ngantuk napa mboten? Nek ngaos kali kula ngantuk boten napa-napa. Tilem ki boten napa-napa. Sampai sak mangke nek bar pengajian masih ngantuk, mripate masih merem terus, gak usah digugat, digotong mawon teng kuburan sebelah mriku, beres niku. Para sedherek para sedulur, Kanjeng Nabi dipun aturi dumateng malaikat Malik, ya Rasulullah, umat panjenengan niku taksi wonten dumateng neraka. Kanjeng Nabi rasa disamper bled. Masya Allah, Kanjeng Nabi nangis, ya Allah, sing leres niku malaikat Malik. Leres pinten setunggal. Kanjeng Nabi niku dumateng umat eman sayang luar biasa. Akhirnya Kanjeng Nabi ngendika, ya Malik, ya Zabaniyah, wahai Malik, wahai Zabaniyah, malaikat Zabaniyah, malaikat Malik, penjaga neraka, tolong keluarkan umat saya dari neraka jahanam. Tolong umat saya diantarkan kembali di timbangan amal, supaya nanti amal baiknya akan saya duduk sendiri, supaya amal baiknya lebih berat daripada amal buruknya. Kanjeng Nabi meminta kepada malaikat Malik supaya umatnya Rasulullah dikembalikan ke timbangan amalnya, dan Kanjeng Nabi akan duduk di amal baiknya, sehingga amal baiknya umatnya lebih berat daripada amal buruknya. Apa jawabnya malaikat? Kata jawabnya malaikat, ya Rasulullah, kalau cuma itu yang merentah panjenengan, nyuwun sewu, saya tidak bisa melakukan. Loh, kenapa? Sebab kami malaikat adalah yaf'aluna ma yu'marun.
melakukan sesuatu apabila diperintah oleh Allah. Kalau itu bukan perintah Allah, kami tidak bisa melaksanakan. Kalau itu hanya perintah panjenengan, akhirnya Gusti Allah, akhirnya Kanjeng Nabi matur dumateng Gusti Allah, nangis dumateng Gusti Allah, sujud dumateng Gusti Allah. Akhirnya Gusti Allah merintahkan malaikat, kowe umat Muhammad ambil segera ditaruh di timbangan amal, biar nanti Kanjeng Nabi Muhammad nanti akan duduk di amal baiknya sehingga lebih berat daripada amal baiknya dan segera dimasukkan di dalam surga. Artinya apa? Ketika malaikat Malik diminta oleh Rasulullah untuk ngambil umatnya, malaikat Malik menolak. Kenapa? Karena yang perintah adalah Rasulullah, bukan Allah. Ini menunjukkan dari hadis ini Kanjeng Nabi saja tidak bisa ngatur malaikat. Loh iki ono Habib Sragen bisa ngatur malaikat saka ndi ya? Ngedabrus napa mboten? Ngedabrus napa mboten? Le panjenengan percaya bre panjenengan mangke gadah torekot anyar napa torekot ngedabrus iya? Nggih napa mboten? Lah iki para syarif para sedulur, ini berdasarkan fakta sejarah. Kalau seumpama kula kali panjenengan kabeh para syarif para sedulur meluruskan sejarah di tanah Jawa itu sejak zamannya Belanda sudah dibelokkan. Bahkan saya mendengar saudara-saudara sekalian bahwa babat tanah Jawa pun itu atas dasar perintah Belanda, sehingga banyak cerita-cerita yang tidak benar, termasuk cerita tentang masalah sejarah Amangkurat I yang katanya itu membunuh 5.000 ulama yang suka kepada istrinya orang. Itu saudara-saudara, ini adalah cerita Belanda dalam rangka menunjukkan, memframing negatif, membuat asumsi yang negatif terhadap tokoh-tokoh Indonesia. Untung Amangkurat I begitu meninggal dunia Allah membuktikan jasadnya baunya wangi. Begitu dikubur, digali tanahnya wangi, sekitarnya bau wangi. Yang menyaksikan bukan 1-2 orang, ribuan orang menyaksikan sampai 41 malam bau wangi. Maka di Tegal di kuburannya disebutnya Tegal Wangi, Tegal Arum. Allah yang membuktikan, Allah yang mengklarifikasi ini adalah orang soleh, ini adalah orang benar, tapi di framing oleh Belanda sangat jahat, sangat tidak benar, sehingga banyak panjenengan sedaya salah paham dumateng Amangkurat I. Ini kehebatannya Amangkurat. Dan ini para sedulur terjadi juga pada setelah Belanda boten wonten, sejarah Indonesia dibelokkan oleh beberapa habaib. Katanya Indonesia tanpa habaib tidak bisa merdeka. Semacam ini benar apa salah? Indonesia katanya tanpa habaib tidak bisa merdeka. Ini orang Sragen harus tegas. Ini salah apa benar? Kalau sampean bilang salah, kenapa sampean diem? Ya wis, ujung-ujungnya gak wani kayak gitu. Kita di menusak kecingan nemen ke wong Sragen. Kejaba wani nek ana kula wani nek kene kulane mulih ya ora wani malih sampean sempro sampean iki. Ora siapa Rasul, apakah benar tanpa Indonesia? Tanpa Indonesia tanpa habaib orang bisa merdeka? Jelas orang benar. Buka fakta sejarah bahwasanya habaib saking Yaman yang mendatangkan adalah Belanda. Yang mendatangkan siapa? Siapa? Sing keras. Yang mendatangkan habaib siapa? Ngomong londo pe susah nemen cangkemmu gitu. Jadi menusa kecing-kecing nemen wong Sragen. Yang mendatangkan habaib iku siapa? Londo. Lah kok arep takon londo iku siapa? Penjajah. Berarti habaib iku anteke ben. Paham? Kupinge bolong, ojo disumpeti. Gina mboten? Kadang-kadang susah kita masyarakat Sragen niku tengah jengan kulong dimanggut-manggut tengah kacang-kacangane Habib manggut-manggut mani kampleng siji-siji ya. Mungkin apa mboten? Sing dugi kaken habaib niku lho
abad ke-19, abad keberapa? Abad ke-9. Mbah Hasyim Asy'ari sudah ada, Kyai Nawawi Banten wis ana, Mbah Yai Soleh Darat wis ana. Nggih. Lagi para syekh para sedulur, sekarang mereka yang mendatangkan itu adalah Belanda. Sing Yaman dugi teng Indonesia ngangge nopo? Ngangge kapal. Kapale sapa? Ya kapale Londo. Lho si kapale Londo bayar apa ora? Ora bayar, gratisan. Ribuan habaib diangkut dumateng Londo teko ning Indonesia niku ora bayar tapi gratis. Dan sebelum datang di Indonesia, Yahudi Yaman itu didatangkan oleh orang-orang Inggris adalah untuk menduduki Palestina. Jadi ada kaitannya pendudukan Palestina dengan pendudukan Indonesia. Maka saya mengingatkan, ketika Palestina nasibnya sangat tragis, awas Indonesia, hati-hati. Yahudi saking Yaman sudah datang di Indonesia, didatangkan oleh Belanda. Jangan sampai anak cucu kita bernasib sama dengan Palestina di tahun yang akan datang. Paham? Paham? Jadi ono PWI Laskar Sabilillah penting apa ora? Penting apa mboten? Penting apa mboten? Sebab Kyai NU ono sing wani, ono sing ora. Pengurus NU ne ono sing wani, ono sing ora. Ansore ono sing wani, ono sing ora. Muslimate ono sing wani, ono sing ora. Fatayate ono sing wani, sing ora. Bansere ono sing wani, ono sing ora. Lah sing wani-wani ki mlebu dumateng perjuangan Wali Songo Laskar Sabilillah, isiye wong NU sing wani. Paham? Paham nang mboten? Para syekh para sedulur, mereka didatangkan oleh Belanda sampai di sini buat apa? Mereka datang digratiskan oleh Belanda, diberi makan oleh Belanda selama perjalanan sampai di Indonesia. Mereka diberikan pekerjaan oleh Belanda, mereka diberikan tanah oleh Belanda, yang mana tanah itu adalah hasil daripada merampas tanahnya rakyat Indonesia, diberikan oleh mereka, yaitu kaum Ba'al, yaitu kaum Habaib. Paham? Setelah itu mereka kerja teng sinten, teng Belanda. Seperti contohnya kapiten Belanda itu kebanyakan dari bangsa Ba'alwi. Ini orang Ba'alwi bangsa Yaman, masyayikh gitu. Sampean tinggali data sejarah, anak bangsa bin Yasa, anak bangsa Al-Jufri, anak bangsa Al-Qaf, anak bangsa As-Sedaf, anak bangsa Ba'bud, anak bangsa bin Syekh Abu Bakar. Mereka menjadi kapiten dan pekerja dari Belanda, termasuk Habib Usman bin Yahya diangkat jadi mufti Belanda untuk Batavia. Paham? Nah, kalau seumpama mereka yang membawa adalah Belanda, genetika daripada Ba'alwi itu sama dengan Belanda, yaitu genetika Yahudi Askenazi, sama dengan Zionis genetika Yahudi Askenazi. Datang di Indonesia dijamin oleh Belanda, dikasih tanah oleh Belanda, dikasih pekerjaan oleh Belanda, dikasih penghidupan oleh Belanda. Kira-kira zamannya Belanda apa ikut bela Indonesia apa bela Londo? Bela Indonesia apa bela Londo? Ngomongnya sing keras, bela Indonesia apa bela Londo? Awas sih, aja sampai cangkem rubah ge. Rangkum rubah tak sewek sisan ning aku ge. Gini apa mboten? Londo apa bela Londo apa bela Indonesia? Bela Londo. Buktinya apa? Buka catatan sejarah. Beberapa di antara orang yang mengatasnamakan perjuangan Indonesia, beberapa Habib di antaranya ada Habib Abdurrahman Al-Masyhur yang ada di Aceh, berkhianat di dalam perjuangan meminta upeti kepada Londo, akhirnya melacung dumateng Timur Tengah dengan gaji yang sangat besar. Itu berkhianat terhadap perjuangan masyarakat Aceh. Termasuk juga Usman bin Yahya, mufti yang diangkat mufti oleh Belanda, kerap kali memberikan fatwa melemahkan perjuangan
Pada waktu itu perjuangan kemerdekaan Indonesia dipimpin oleh ulama-ulama Torekoh, Mbah Yai Asnawi Kudus gitu, Mbah Yai Nawawi Banten, Syekh Ahmad Khatib bin Abdul Latif sing ana ning Minangkabau, Syekh Burhanuddin Asumatrani Sumatera Barat, ingkang wonten dumateng Aceh Syekh Abdul Rauf As-Singkil Aceh, ngantos dugi dumateng Surabaya, para lora-lora padan bujuk-bujuk ingkang wonten dumateng Madura niku seluruhnya Toreko Satoria, Toreko Qadiriyah, Toreko Naksabandiyah, Toreko Qadiriyah Naksabandiyah, Toreko Junaidiyah, Toreko Kholwadiyah, Toreko Sadiliyah, Toreko Tajidaniyah. Iki para syarif Rasul semua yang menggerakkan perjuangan rakyat Indonesia untuk melawan Belanda itu adalah ulama Toreko. Maka ketika Belanda menghadapi perlawanan, yaitu adalah ulama-ulama Toreko yang sangat luar biasa, dengan pucuknya bomnya ada pada waktu perang Diponegoro 1825, di mana Diponegoro itu juga termasuk pengamal Torekot, ulama Torekot. Maka ini Belanda harus melumpuhkan ulama Torekot. Bagaimana caranya? Caranya meminta kepada Habib Utsman bin Yahya untuk untuk mengeluarkan fatwa. Maka dikeluarkan fatwa dalam rangka mengendorkan perjuangan rakyat Indonesia, dalam rangka menghancurkan benteng rakyat Indonesia, dalam rangka menjauhkan rakyat Indonesia dengan para ulama. Apa fatwane adalah terus Habib Utsman bin Yahya mengatakan ulama Toreko yang ada di Indonesia adalah sesat, itu jalannya setan dan iblis. Paham? Akhirnya sampai geger Cilegon terjadi, sampai geger sampai sing wonten Jogja, sampai geger wonten dumateng Surabaya Madura, sampai wonten dumateng Aceh Maluku. Napa sebabnya? Ulama Toreko dianggap sesat oleh orang-orang Belanda yang mendukung Belanda, muhibbinnya Belanda, dan termasuk muhibbin Ba'alwi Habaib ketika itu. Akhirnya ngejar ulama Toreko se-Indonesia. Ulama Toreko banyak yang dibantai, banyak yang dibunuh, banyak korbannya ribuan ulama Toreko. Itu fatwanya Habib Utsman bin Yahya membunuh banyak ulama Toreko. Nih kayak gue berarti nih Habib Utsman bin Yahya niku bela Indonesia apa bela Londo apa Indonesia? Si ono Habib sing ngomong kayak gue, anggene orang anak Habib, Indonesia tidak merdeka. Si model kayak ya kampleng cangkem sisan. Wani apa ora? Takoni jawabe gak tegas nemen yang raget. Dina mboten? Jelas ora bener, dina mboten? Para syarif para sulur. Jadi para syarif para sulur, kami bergerak, rakyat Indonesia bergerak, rawe-rawe rantas ijo royo, yaitu adalah malang-malang putung. Panjenengan rapatkan barisan, kemudian rapatkan barisan, segera derap daripada langkah kita disamakan. Ayo kalau kali panjenengan bentuk Laskar Sabilillah PWI seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke untuk membentengi kita semua dari doktrin perlawanan terhadap orang-orang Ba'ali sing ora bener ya. Paham napa mboten? Para syarif para sedulur, sampean kudu ngerti kejadian Indonesia tahun sekarang itu sama dengan kejadian Palestina tahun 45. Sampean ngerti pada waktu tahun 20 sampai tahun 46 terjadi eksodus besar-besaran, eksodus paham napa mboten? Gak paham meneh, susah ngomong kali wong Sragen iki gak paham terus. Eksodus paham apa mboten? Budalan paham nggih? Tiang-tiang niki saking Eropa itu diangkut dengan kapal-kapal Jerman mampir di Palestina, di pelabuhan Haifa. Setelah turun ternyata isinya kapal itu ratusan kapal. Ternyata kapal itu isinya adalah orang-orang yang lusuh, tampangannya lusuh, orangnya kurus-kurus. Ternyata mereka adalah bangsa Yahudi Askenazi, di mana yang di Eropanya diusir, di Jerman dibunuh,
oleh Hitler. Yang lainnya nggak diterima. Masyarakat Eropa tidak menerima Yahudi Ashkenazi, suruh keluar dari bangsanya, suruh keluar dari negaranya. Maka akhirnya semua Yahudi Ashkenazi itu banyak yang keluar mampir di Palestina tahun 1945, dari mulai tahun 1920. Tambah kata. Pada waktu pertama kali datang, ribuan orang datang menggelar spanduk. Spanduknya langsung dibentangkan. Apa spanduknya isinya? Isinya adalah, wahai orang Palestina, kami di Eropa diusir, kami di Jerman dibantai, maka wahai masyarakat Palestina, jangan pupuskan harapan kami untuk menerima kami. Nyuwun sewu, masyarakat Palestina ku persis kaya wong Jawa. Jawa ne Arab niku Palestina. Anggah ungguhe mboten sekecuane penggaline niku sae. Akhirnya mereka diterima. Begitu sudah diterima, tambah banyak. Akhirnya ratusan ribu orang berdiam di Palestina. Masyarakat Eropa sudah mengingatkan, wahai masyarakat Palestina, kami mengusir mereka bukan tanpa alasan, kami mengusir mereka bukan sembarangan, tapi kami mengusir mereka dengan alasan yang kuat. Apa alasannya? Karena mereka itu adalah kumpulan dari orang-orang yang tidak benar, kumpulan daripada pembegal dan perampok negara. Di sana di negara kami berusaha untuk mendominasi, melecehkan suku-suku yang lain, meninggikan sukunya sendiri, menginjak daripada tokoh-tokoh kami, bahkan membelokkan sejarah-sejarah yang ada di Eropa, termasuk juga memalsukan situs-situs yang ada di Eropa, bahkan akhirnya menginjak-injak dan menanamkan doktrin-doktrin yang tidak benar di kalangan masyarakat Eropa. Wahai masyarakat Palestina, kata orang Eropa, Anda menerima tamu yang salah. Saya peringatkan kepada Anda, harus hati-hati. Akhirnya prosedur pada waktu itu orang Palestina tidak mau mendengarkan orang Eropa nasihatnya. Akhirnya orang Yahudi Ashkenazi ditampi di Palestina. Satu persatu saudara-saudara sekalian mulai kumpul. Akhirnya tiba-tiba mereka mengadakan perayaan, kemudian mulai mendoktrin masyarakat supaya masyarakat menghormati mereka, kemudian mendoktrin masyarakat untuk melecehkan orang-orang Arab Palestina, seolah-olah bangsa Arab itu tidak ada artinya, seolah-olah bangsa Arab itu adalah sama dengan anjing, seolah-olah bangsa Arab di bawah mereka. Akhirnya pada tingkatan selanjutnya, bukan sekedar sejarah yang dibelokkan, sejarah yang diklaim, tetapi pemalsuan makam, membuat makam palsu tahun 45-46, satu sejarah Palestina yang tidak mungkin bisa dihapus. Persis kaya ning Jawa, kaya ning Indonesia. Pemalsuan makamnya, pembelokan sejarahnya, framing bahwa mereka itu adalah seorang keluarga yang suci, tidak boleh disentuh dengan kesalahan. Saudara-saudara sekalian, akhirnya tiba-tiba mereka mengklaim daerah, bahwasanya daerah ini adalah daerahnya mbah kami, buktinya ada kuburannya. Daerah ini adalah daerah kami, buktinya ada kuburannya. Yang menciptakan daerah ini adalah daerah mbah kami, ini kuburannya ada. Ini bukan milik orang Arab Palestina, tapi milik keluarga kami. Akhirnya saudara-saudara sekalian, tambah lambat laun, mereka menyergap masyarakat Palestina. Mereka menguasai satu persatu tanahnya, persis koyoning Indonesia. Sekarang sudah mulai di framing Haul Demak, di mana yang dihauli adalah Habib. Haul Agung Solo, Ki Ageng Solo niku boten dihormati, boten dihauli, sing dihauli Habib. Haul Agung Kudus niku Sunan Kudus niku boten disebut Haul Agung, ni isian niku haul Habib. Wonten madi Haul Agung Malang, sudah mulai diklaim satu persatu milik mereka, sehingga ada seorang Habib yang mengatakan bahwa Jawa adalah bintu Tarim, Jawa adalah anaknya Tarim. Bahkan ada satu isu yang beredar, itu nggak tahu benar atau tidak, tetapi kita harus hati-hati sebagai rakyat Indonesia. Apa? Mereka bergabung dengan HTI, ingin
menguasai Indonesia atas nama khilafah Islamiyah, tetapi sebetulnya para habaib dan para ba'alwi yang mereka tuju bukan khilafah Islamiyah tapi negara Indonesia Tarim. Yaitu negara Tarim Indonesia. Sampean siap berjuang untuk bangsa? Siap napa mboten? Tanah direbut ning kono rela napa mboten? Ridho napa mboten? Jangan sampai anak cucu sampean bernasib sama dengan Palestina. Ini data real. Para syarif, para sedulur sedaya itu saudara-saudara sekalian. Maka dari itu para syarif, para sedulur sedaya akhirnya kemudian dalam rangka melumpuhkan masyarakat Palestina, melumpuhkan ekonomi politik dan pos-pos strategis yang ada di Palestina, maka orang Zionis, orang Yahudi Askenazi mencari seseorang yang agamanya Islam, yang pinter moco kitab, sing pinter Al-Quran, apal Quran, agamanya Islam tapi genetika bangsa Yahudi Askenazi. Carinya di mana? Nyarinya yo di Yaman, Hadramaut. Sebab Hadramaut itu tempatnya orang Yahudi. Makanya zamannya Rasulullah, Hadramaut itu masih belum termasuk Yaman. Zamannya Rasulullah, Hadramaut dan Tarim, daerahnya Habib, itu masih belum termasuk Yaman. Hadramaut dengan Tarim dimasukkan ke Yaman itu abad ke-19. Jadi kalau Kanjeng Nabi donga muga-muga Gusti Allah barokah Yaman, artinya bukan Hadramaut, karena zamannya Rasulullah Hadramaut dan Tarim bukan Yaman. Jadi ki Habib aja lok dalil kaya kowe, ora bener ya. Paham? Dihapusi terus ya. Mungkin apa mboten? Para syarif, para sedulur sedaya bangun niku akhirnya diambillah orang yang namanya Syekh Fadil Abdullah. Syekh Fadil Abdullah itu orang Yaman, genetika Yahudi, apal Quran, wongnya pinter, alim, hatinya pinter, didatangkan oleh orang Zionis, agama Islam tapi fanatisme Zionisnya, fanatisme daripada Yahudinya lebih hebat daripada agamanya. Begitu didatangkan di Palestina, sedikit-sedikit itu namanya Syekh Fadil Abdullah mempengaruhi masyarakat, ngajar di masjid-masjid, ngajar tafsir, ngajar hadis, ngajar kitab-kitab. Begitu akhirnya muridnya tambah banyak sampai ribuan orang. Itu Syekh Fadil sampai disebut oleh orang-orang Palestina sebagai waliullah, kekasih Allah. Ketika melihat ke atas kelihatan arsy dan kelihatan Lauh Mahfuz, framing yang luar biasa sudah mulai dimainkan oleh orang Yahudi. Padahal dia itu Syekh Fadil Abdullah adalah mata-mata Zionis. Masya Allah, wirid zikirnya luar biasa, mengadakan istighosah untuk keselamatan Palestina luar biasa. Itu Syekh Fadil Abdullah, muridnya ribuan, muhibbinnya ribuan, apal Quran sampai terakhir diangkat menjadi imam besar Masjidil Aqsa. Ngajine teng Masjidil Aqsa, muridnya ribuan, disebut waliullah. Orang Palestina nggak sadar kalau dia itu adalah mata-mata Zionis, mata-mata Yahudi Askenazi. Dan setelah generasi dan anak cucunya terjadi tragis seperti ini, orang yang paling bertanggung jawab dan orang yang paling berjasa di dalam menyengsarakan orang Palestina adalah Syekh Fadil Abdullah. Ini paling bahaya. Saudara-saudara sekalian, Syekh Fadil Abdullah menjadi mata-mata Yahudi Askenazi di Palestina lebih daripada 42 tahun tidak ketahuan. Dari tahun 46 sampai tahun 84. Begitu ada intrik dicurigai, di antaranya adalah para intelijen Mesir mencurigai. Begitu mencurigai, Syekh Fadil Abdullah langsung tutup semuanya, menutup diri. Dia langsung mengadakan pendekatan di kalangan militer, di kalangan kepolisian, sampai diangkat menjadi penasehat khusus militer dan kepolisian yang ada di Palestina dan ada di Mesir. Ini cerita nih.
Akhirnya mereka tidak tahu lagi siapa itu Syekh Fadil. Itu hebatnya Syekh Fadil Amtullah, bagaimana mengkamuflasekan dirinya sebagai pejuang. Di saat ceramah dia bicara Palestina, nasionalisme Palestina. Mari kita mujahidin fisabilillah, kita dukung, kita usir orang Yahudi. Mari kita bela, kita doakan kepada para mujahidin yang ada di Palestina supaya orang Yahudi diusir oleh Allah. Kalau bicara nasionalismenya setinggi langit, orang Palestina semua buta, dari barat sampai timur, dari utara sampai selatan, buta menganggap bahwasanya Syekh Fadil Amtullah adalah simbol daripada perjuangan rakyat Palestina. Ternyata beliau itu adalah orang yang paling berjasa menyengsarakan rakyat Palestina. Ya, melongone sampean itu melongo ngerti napa melongo keder sampean? Wong seragen melongo gawe keder aku sing delok. Keder napa keder? Keder napa keder? Lapor sare propros dulur, Allah Maha tahu. Allah Maha hebat. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka bisa berbuat makar, makrul lail, telenge wengi, wong mengendap-endap, semua orang tidak tahu, tapi Gusti Allah Maha tahu. Allah buka semuanya, dan pada akhirnya tahun 84 ketahuan ternyata dia adalah mata-mata Yahudi Askenazi. Sejak tahun 46 dah ketahuan. Akhirnya begitu ketahuan, akhirnya dia dihukum gantung dan pakai ditembak mati oleh tentara Palestina. Tapi misinya Syekh Fadil Amtullah sudah selesai. Misinya Syekh Fadil Amtullah sudah berhasil. Dengan jasanya Syekh Fadil Amtullah, maka orang Yahudi Zionis mampu menguasai ekonomi Palestina, mampu menguasai politik Palestina, mampu menguasai militer dan kepolisian Palestina, mampu menguasai sosial Palestina. Akhirnya Palestina disergap. Akhirnya dianggap Palestina itu adalah ujung-ujungnya, Palestina adalah negara kami, daerah kami, tanah kami, bukan tanahnya orang Palestina. Sejak itu terjadi pengusiran masyarakat Palestina sampai detik ini, genosida. Orang Palestina sengsara mau dihabisi di Gaza. Siapa yang sempati? Saya tanya, apakah kalian mau Indonesia seperti itu? Jawab. Apakah kalian mau Indonesia seperti itu? Jawab. Mau apa tidak? Bergerakkan apa betul? Lawan apa lawan? Jangan diam saja wahai orang Indonesia. Itu sangat berbahaya sekali. Para serek para setulus teman niku. Jadi berdasarkan data, perjuangan kita ini adalah perjuangan yang hak, perjuangan data para serek para sedulur. Kemudian ono sing ngomong, Gus, kira-kira ngadepi kados ngeten saged menang napa mboten? Insyaallah menang. Insyaallah man. Laskar Sabilillah di masa yang akan datang insyaallah man menang lan kudu menang. Maka sampean bentuk itu, pasukannya diperbanyak di Sragen. Tidak usah itu kata-kata ribuan, jutaan yang kira-kira itu semua dimasukkan. Gimana mboten? Para sedulur, panjenengan ngerti tahun 45 pada waktu Indonesia ngelawan sekutu, saya tanya Indonesia punya apa? Bambu runcing lawan bom atom, menang apa ora? Kalau secara logika mereka punya bom atom, mereka punya bedil senjata, sementara sampean bambu runcing, kira-kira secara logika menang apa mboten? Kalah. Bambu runcing mboten saged ancel peluru mancel brus. Kalau ada semua orang bawa bambu runcing kemudian jidatnya sudah kena peluru, mboten saged urip, Pak. Bambu runcingnya langsung jatuh. Tapi dalam sejarah Indonesia menang apa kalah? Al-Imam Ahmad An-Naqsyabandi, seorang ulama besar mazhab Thariqah Naqsyabandiyah, di dalam kitabnya Jami'ul Usul fil Auliyah, sampai bisa buku Thariqah Naqsyabandiyah, An-Naqsh wal Band, An-Naqsh wal Band, Imam Bahauddin An-Naqsh wal Band, An-Naqsh wal Band ngukir asmane Gusti Allah wal Band nutup ati saka sak liyane Gusti Allah. Hanya untuk Allah hatinya. An-Naqsh wal Band minut terus masyarakat Sragen, Imam Bahauddin An-Naqsh wal Bandiyah disebutnya Naqsyabandiyah. Ngendika bahwasanya Gusti Allah maringi dumateng Kanjeng Nabi adalah khususiyatun nubuwah, keistimewaan kenabian.
Dari keistimewaan kenabian itu muncul apa yang disebut dengan Jauharatun Nubuwah, mutiara kenabian. Dari Jauharatun Nubuwah itu muncul di situ adalah at-ta'alimul ilahiyah, pelajaran-pelajaran langsung saka Gusti Allah. Mila para nabi para rasul gak belajar pinter dewek. Nomor selanjutnya al-khirqatus syarifatus sufiyah, yaitu adalah keluar biasaan sing disebute mukjizat. Nomor kaping 3 napa medal napa sing disebut nusratum minallah, pertolongan saka Gusti. Nek wong gadah khususiyatun nubuwah jadi nabi jadi rasul, pertolongan dari Allah pasti datang. Artinya nabi rasul gak ene sing kalah menang kabeh, sebab nabi rasul kudu menang. Makanya sepanjang perjalanan Nabi dengan Rasul menang. Nabi Ibrahim ngelawan dopo. Nabi Ibrahim niku ngelawan dopo. Ngelawan Namrud menang. Nabi Dawud yang menang. Ngelawan Bakti Nasr yang menang. Nabi Musa bari Nabi Harun tiangin boten gadah nopo-nopo, tiang miskin melawan Fir'aun yang kekuatan hartanya sangat luar biasa, kekuatan politiknya sangat luar biasa, sosial politik dikuasai oleh Fir'aun. Nabi Musa diperintah lawan Fir'aun, kula badhe tanglet sing kalah Fir'aun pun Nabi Musa. Fir'aun kalah. Sebab nopo? Sebab perkara sing hak iki ning Injile wonten Gusti. Kanjeng Nabi niku menang terus. Ngelawan musuh, ning perang Uhud menang, ning perang Badar menang, ning perang Hunain menang, ning Khaibar menang, nganti menang ning perang sedene menang sedaya. Napa sebab? Sebab Gusti Allah ngendika, ya Muhammad tawajjah haitsu syi'ta fa innaka mansur. Teng welikat kana te wonten khatabun nubuwah, kira matep mendi Muhammad. Sesungguhnya kamu orang yang pasti dibela dan pasti ditolong, ngadepi sapa bae kowe menang. Mila Kanjeng Nabi niku gak iso kalah, gak pernah kalah Kanjeng Nabi. Mila Kanjeng Gusti Allah Taala nanti ngendika kepada Kanjeng Nabi, ya Muhammad, ajak itu umatmu untuk jihad, tapi kalau mereka tidak mau gak usah dipaksa. Di antara mereka ada yang banyak alasan, di antara mereka ada yang banyak takut, di antara mereka ada yang mikir-mikir, di antara mereka ada yang pemberani dan pejuang. Gak usah dipikir Muhammad, kalau sebab yang memenangkan kamu itu adalah aku Muhammad, bukan mereka. Umatmu arep maju arep ora, kowe tetap menang. Jangankan maju umat Muhammad, kowe madep sendirian Muhammad lawan mereka, tak menangke teng aku, tak menangke ning aku, akan saya menangkan kamu Muhammad. Itu menunjukkan Kanjeng Nabi kudu menang. Perkara sing hak iki menang, ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana. Jadi selagi Ba'ali berpatokan pada kebatilan, berarti mereka akan kalah. Kalau kita berpatokan pada yang hak, insya Allah kapanpun kita akan menang. Bila dibuktikan pada waktu zamannya sapa? Kina pembuatan zamannya sapa? Zamannya Unopem Basim As'ari 45 melawan sekutu Belanda. Sing menang sapa? Sing menang sapa? Wa idza akhadallahu mitsaqan nabiyyin lama ataitukum min kitabin wa hikmah thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum latu'minun nabihi wa latansurunnah. Janji Allah wa latansurunnah, memerintahkan seluruh umat manusia supaya nolong Kanjeng Nabi. Nusratu minallah. Mila subhanallah, bapak tuai sampean ngadepi londo niku modale napa? Modal nekat gitu. Nek londone sekutu kali Inggris bercampur, Amerika Jerman bercampur, pesawate bome bedil, bapak tuan
Bapakne sampean senjatane napa? Diparingi dumateng kyaine napa? Sholawatan. Sholat. Basim Asy'ari ngendika menurunkan resolusi jihad. Mbak Abbas ya tampil, ya ayuhan nadhiyun wahai wa ya ayuhal mu'minun wal mu'minat infiru khifafan wa thiqalan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Rawe-rawe rantas ijo raya-raya rapatkan barisan sing-singkan lengan baju lontor sekutu Inggris dari Amerika, Jerman, Belanda kumpul di Surabaya untuk melawan kita. Mari kita sing-singkan lengan baju seadanya di bawah panci para ulama, di bawah ridho Allah dan pertolongan Allah, lawan mereka demi untuk bangsa. Membela bangsa itu bagian daripada agama. Masya Allah, bapak tuane sampean menyiapkan pasukan saka Suragen. Siaplah, maju jalan. Ku kasih ngantuk. Kenapa boten? Masya Allah, kabeh niku senjata napa? Sholawat. Anak fairun lil huda war rasyad unadi syabab al jihad ubidul khana wal hawa wal fasad wa amdi ilallahi min duni zat siwa taqwa rabbil yaumil ma'ad, siwa taqwa rabbil yaumil ma'ad. Aku pejuang agama dan bangsa, aku pejuang bentengnya ulama, aku pejuang Nahdlatul Ulama, ku panggil pemuda-pemudi bersama. Tegakkan keadilan kebenaran, mohonlah selalu ampunan Tuhan, mohonlah selalu ampunan Tuhan. Wah, sholawatan kabeh dramben saka Sragen metu. Wah, grim kotokan kodang grim kotokan kodang grim kodang grim kotokan kodang niku. Ramben Sragen gini apa mboten? Alhamdulillah, di atas payung Allah, di atas bendera kebenaran, iku para ulama NU santri nang kono nglawan sekutu kalah. Profesor Dr. Snukhogronya mencatat dengan tinta emas, sekutu niku pasukan yang enggak pernah kalah. Lawan Itali di Libya, Italinya mundur. Ngelawan Inggris di India, Inggrisnya hancur. Ngelawan Inggris di Malaysia, Inggrisnya hancur. Ngelawan Jerman, Jermannya hancur. Ngelawan Portugis, Portugisnya hancur. Ngelawan Belanda, Belandanya hancur. Ini sekutu kumpul semua. Amerika, Inggris, Jerman, Belanda, Portugis, semuanya kumpul melawan barisan para ulama. Tapi mereka kalah bertekuk lutut di kaum sarungan. Milo sampean kabeh akan memperjuangkan sesuatu, jangan sampean takut, jangan sampean mundur, pantang mundur sekali ini kono langkah sudah melangkah, gak usah mundur, gak usah wedi, bela tanah air, bela negara, bela bangsa, bela leluhur. Kalau ada macam-macam daripada kaum Ba'alwi sing macam-macam mempersekusi ulama atau orang-orang Indonesia, rakyat Indonesia, sampean siap membela napa mboten? Siap membela napa mboten? Siap membela napa mboten? Jangan sampai seumpama para dulu mereka berani-berani merubah situs-situs sejarah Indonesia, berani merubah sejarah, membelokkan sejarah Indonesia. Kalau mereka melakukan kezaliman semacam itu, maka kita lawan apa lawan? Kita lawan apa lawan? Lawan apa lawan? Jangan sampai anak cucu kita di masa yang akan datang nasibnya sama dengan Pales. Na'udzubillah min. Maka segera dibentuk di Jawa Tengah. Nanti adakan gerakan se-Jawa Tengah. Kibarkan bendera Wali Songo, kibarkan bendera Laskar Sabila di pojok-pojok desa, di pojok-pojok kampung.
adakan pergerakan rakyat Indonesia untuk membela bangsa dan leluhur sejarah. Siapapun orangnya, apakah Habaib atau Pak Ali, siapapun yang berani-berani untuk merusak Indonesia, baik sejarah atau sumpah menzolimi rakyat Indonesia, baik orang biasa atau kiainya, maka kita semua Laskar Sabilillah wajib membela, wajib bergerak lawan mereka semua. Karena nek orang dilawan, mereka akan menginjak, dan pada akhirnya mereka akan menguasai kita, dan pada akhirnya mereka akan memperbudak kita. Na'udzubillah min.